Piala Dunia tinggal 2 hari lagi. Udah lihat semua pemain-pemainnya belum? Saksikan hanya di Setpiece rumahnya fans sepak bola. Setpiece rumahnya fans sepak bola. Heya heya, Piala Dunia tinggal 2 hari lagi nih. Nah, pasti kita sebulan ke depan, Setpiece akan ngomongin tentang World Cup ya. Dan kali ini, malam ini gue akan ajak Setpiece untuk ngebahas pemain-pemain yang seharusnya dipanggil ke Piala Dunia, tapi nggak kejadian. Nah, kali ini gue nggak akan sendiri, gue akan ditemani oleh Kak Anissa Fitri Sabrina. Wah, Halo, Assalamualaikum halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dipanggilnya Mbak Empit ya? Iya, Empit. Halo Mas Oke. Reza. Halo, salam kenal ya. Nah, Setpiece Iya, ini salam harus, kenal. terutama fans Arsenal ya, The Gunners, ini wajib follow Instagramnya dari Kak Anissa ini di boleh disebut? Twitter aja. Oh, Twitter, oke. Di mana tuh? @empitsky. @empitsky. Iya. Wah, karena setahu kita nih, Kak Anissa ini punya liga FPL sendiri loh, ya kan? Iya. Dan jago main FPL-nya. Wah. Kayaknya Iya. kalau itu Nggak, ngomong-ngomong poinnya berapa sih poinnya ini sekarang? boleh nggak gitu? Soalnya aku main liganya agak unik Kak. Jadi aku yang Oh, gitu. umum ikut juga, tapi aku ada yang liganya itu sendiri bareng teman-teman Gunners semuanya itu kita tanpa Big Six. Jadi nggak boleh Big Six. Kapten vice captain harus Arsenal. Jadi lumayan tricky Banyak untuk ininya ya, banyak OR-nya. bordernya ya. Banyak bordernya, tapi pokoknya kita Iya. garis keras. Wah, tapi berarti ya next season lah ya kita undang. Kita ada Liga Setpiece juga di Nah, FPL. insya Allah. Ya. Tapi ikutan Siap. kok yang World Cup, jadi seru Ya World banget Cup ikut ya? ikutnya. Wah, Iyalah, total hadiah 8 juta, siapa yang nggak mau ikut? Siapa tahu kan? Iya, siapa tahu. Nah, Mbak Pit, kita hari ini mau ngomongin pro kontra mengenai pemain-pemain yang nggak dipanggil di Piala Dunia nih, ya. Katanya banyak fans yang agak kecewa sebenarnya ngelihat susunan squad yang diumumkan oleh pelatih masing-masing negara nih. Nah, yang pertama kita ngobrolin pro kontra mengenai Southgate ya. Oke. Di Inggris ya, Southgate. Yeah. Nah, jadi mulai dari back sampai striker kemarin katanya semua dipertanyakan. Kenapa dipanggil Maguire lah, kenapa di tengahnya ada Calvin Phillips, kenapa Tammy Abraham nggak dipanggil gitu ya. Nah, walaupun kita tahu Southgate dengan pilihan uniknya itu berhasil lah paling nggak di 2018 dan Euro 2021. Nah, menurut Pete sendiri, apa sih kira-kira alasan Southgate memanggil pemain-pemain yang ya bisa dibilang bisa menuai pro and kontra ini? Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang selalu ada pro kontra tentang squad yang masuk ke timnas tuh aku setuju banget, dan ini kan emang selalu terjadi di setiap kancah internasionalnya ya. Karena kan ngelihat dari kita ngelihat mungkin dari kenyamanan pelatihnya, ngelihat dari segi koordinasi dia sama timnya gimana, terus juga ya atributnya dia tuh apa, kelebihan dia apa, kekurangan dia apa, itu kan semua sebenarnya dilihat ya. Dan juga kita mesti ingat juga gitu, oh mental juga berpengaruh nih di kompetisi yang besar ini gitu. Nah, ngomongin tentang Gareth Southgate itu sebenarnya apa nih pilihannya dia, sebenarnya udah ada Kak wawancaranya di Talksport, dia bilang kalau dia melihat pada performa saat ini. Waktu itu dia lagi bahas tentang Callum Wilson. Waktu itu ngomongin Callum Wilson, kenapa nih kok lu pilih antara Callum Wilson dibanding yang lain gitu. Waktu dia bilang ya dia lagi bagus bareng timnya gitu. Kan kalau misalnya dipikir-pikir ya nggak sesuai juga gitu sama omongannya dia ya. Karena waktu kita bisa tahu dari Euro 2021 terus ke UEFA Nations League tuh Inggris benar-benar drop loh sampai mereka harus degradasi ke Liga B gitu. Ke Liga B-nya UEFA Nations League. Berarti kan kayak ada yang salah dong sama lu gitu maksudnya. Iya. Nah, terus sekarang dia manggil siapa nih? Katanya mau ngelihat performanya ya. Oke, kita bedah. Misalnya dia bilang milih Maguire. Maguire aja jarang banget untuk main di MU gitu loh. Kayak lah, terus kapan lihat dianya gitu. Itu sempet yang lawan West Ham kalau nggak salah. Itu aku lihat, aduh, Maguire dimainin nih karena Varane cedera abis lawan Chelsea kan. Nah, itu kayak walah, terus aduh pas banget lagi clean sheet numpang gitu kan. Iya, jadi si Southgate lagi nonton tuh aku lihat, aduh clean sheet lagi dia. Ini pasti bawa-bawa dipanggil nih. Tapi kan kalau ngelihat dari jam terbangnya sebenarnya ya udah bener-bener nggak ada si Maguire itu gitu. Dan Calvin Phillips kan kayaknya nggak pernah main ya, Calvin Phillips.
lagi cedera, Kyle Walker Nah, juga lagi cedera. Jadi sebenarnya kayak apa nih yang dilihat sama dia performanya? Emang orang-orang ini lagi nggak main kan kayak gitu. Bagus ya. bagus, atribut Hmm. Calvin Phillips bagus bahkan di Euro juga one of the best mungkin Maguire juga di Euro itu. Tapi kan itu kan udah tahun yang lalu gitu. Jadi kayak apa yang lagi dia omongin juga nggak sesuai dengan yang kenyataannya terjadi seperti apa kan gitu. Terus apalagi yang menuai kontroversi juga tentang Ivan Toney sama Callum Wilson. Hmm. Kenapa Tony? Yes. Kenapa Wilson yang dijadiin backupnya Harry Kane gitu kan? Memang sih Ya. mereka bertiga ini aku lihat cara mainnya mirip, tapi emang pasti intinya udah pasti Harry Kane gitu ya sebagai kapten gitu ya. Sayang sekali. Terus Karena Tony nyetak gol ke City-nya telat, Mbak Pit. Ya kan? Kalau harusnya seminggu sebelum itu masuk itu. oh iya benar juga ya. Iya. Tapi Ivan Toney itu emang sangat klinis sih dia. Maksudnya Ivan Toney itu Yes. benar-benar klinis, terus dia XG-nya banyak, dia mau tipikal yang mau turun juga. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk milih Callum Wilson-nya. Tapi Callum Wilson juga emang lagi bagus juga gitu. Jadi kalau dibilang performa ya seharusnya bisa juga mempertimbangkan Ivan Toney sih gitu. Iya, iya, Menurutku iya. sih Dan gitu. Southgate isunya ya sama sekali nggak nonton Serie A loh. Ya, jadi dia nggak manggil Nggak manggil Tomori, Tomori, iya. nggak Padahal Tomori kan manggil bener, Smalling, dia nggak iya akan iya. lihat itu. Tammy Abraham, dia nggak Tammy akan lihat. Abraham. Nah, kalau Tammy kan emang lagi nurun dibanding musim lalu. Aku Yes, ingat banget musim lalu tuh betul. Tammy Abraham benar-benar banyak golnya gitu ya. Jadi Iya. tapi kalau di musim ini memang lagi mandek. Oke lah kalau dia bilang tentang tadi performa tadi gitu. Nah, Tomori memang di Serie A dan di Milan juga emang regularly main gitu kan. Yes. Cuma nggak tahu, mungkin dia cuma nonton Chelsea lawan Milan waktu Tomori kena kartu merah, mungkin itu aja yang dia lihat gitu kan. Atau waktu Tomori kena dieksploitasi oleh Reece James, mungkin itu aja yang dia lihat gitu. Tapi kan Jadi menurut Mbak sebenarnya Pit, ini pilihannya nggak aneh ya bisa sebenarnya dari Southgate ya? Iya, jelas aneh. Conor Gallagher gimana di Chelsea gitu, itu aja dulu. Ya kan? Maksudnya aku kayak yang ya Allah kok nonton Chelsea sekarang juga jadi Gallagher nih apa nih ininya, apa namanya, perannya seperti apa. Cuman paling aku Jadi nggak coming cukup home lagi senengnya dong, Mbak Pit? Nggak coming home lagi dong ini? aduh gimana ya, Inggris itu kan selalu generasi emas. Selalu kalau tiap ada ajang internasional pasti kayak pokoknya Inggris yang menang gitu kan dengan medianya yang luar biasa gitu. Iya, Jadi kayak betul. kita mah udahlah apa ya gimana ya sabar-sabar aja gitu ya. Udah lu nggak akan berbicara banyak juga sih menurutku. Nah, dari Inggris kita ke Brazil nih, Mbak Pit. Kalau kita Tapi tahu kan sebentar, banyak. aku Gimana? disclaimer dikit kali ya. Ya juga untuk adik-adik aku di Arsenal seperti Bukayo Saka jangan ditaruh di wingback lagi gitu. Dipanggil tapi ditaruh di wingback gitu. Untuk apa? Padahal di Arsenal dia udah setahun lebih menjadi penyerang kanan gitu. Jadi tolong banget Pak Southgate, tolong itu adik-adik saya di Tapi situ tolong at di. least Saka sekarang kan udah lebih sering nendang penalti. Gitu Oh ya. iya, alhamdulillah. Benar. Ya alhamdulillah. Jadi nggak akan Oke. segrogi Euro lah ya. Iya, Gitu ya. ya, Dan untuk menendang Ramsdale penalti. dan Ben White tolonglah dipakai benar-benar sesuai dengan kapabilitasnya mereka. Tolong banget Pak Southgate, ada adik-adik saya di situ. Iya. Nah, oke Mbak Pit, kalau kita beralih nih ke calon juara yang beneran nih, calon juara yang Oke, beneran. Nah, calon ya juara Brazil. beneran. Ya kan, Brazil, Brazil oke. banyak Sepakat. media menjagokan Brazil karena Mhm. lini depannya katanya dahsyat gitu ya. Ya. Terus pemain tengahnya juga berpengalaman lah, ada Casemiro, ada Fabinho. Ya. Bahkan ada Bruno Guimaraes yang lagi oke sama Ya. Newcastle ya. Mhm. Kipernya juga tinggal milih lah, Alisson, Ederson gitu. Tapi orang sering lupa nih Mbak Pit. Coba lihat lini belakangnya Brazil, ya kan? Fullback ya. Ya, Thiago Silva 38 tahun, Dani Alves 39 tahun, Alexandro, Danilo, Alex Telles kayaknya mediocre kan, gitu. Dan Mediocre. Kalau menariknya ada pemain yang lagi oke, namanya Gabriel, itu nggak dipanggil. Ya kan? Pemain Nah, Arsenal lagi nih yang kena senggol. pemain Arsenal. Nah, menurut Mbak Pit, kenapa nih sampai Gabriel kok bisa nggak dipanggil? Apakah kualitasnya sendiri sebenarnya nggak cukup buat sekedar jadi cadangan di Brazil? Oke. Kayaknya pas nih yang jawab The Gunners. Oke, Magalhaes iya Pak. Pasti supporter Arsenal semua tahu gimana klinisnya Magalhaes di kotak penalti untuk set piece, nggak tahu kenapa itu keren banget season lalu tuh bener-bener banyak banget Kak gol dari dia di
set piece, jadi emang benar-benar tuh pelatih set piece-nya Arsenal yang baru Nicolas Jover tuh benar-benar bisa memanfaatkan itu, dan Gabriel keren banget di hal tersebut. Dia juga berapa kali aku lihat jadi smoke screen gitu, jadi kayak benar-benar beberapa skema golnya Arsenal tuh ada dia yang jadi smoke screen, dan itu keren banget. Cuman memang kalau misalnya berbicara tentang dipanggil ke timnas ya, timnas itu kan emang kita bicara tentang mental, bicara tentang pengalaman. Kalau aku lihat sih Gabriel kan pasti center back ya, jadi siapa yang akhirnya terpilih itu kan Thiago Silva terus Marquinhos ya. Memang mereka udah menang pengalaman, mereka sudah pernah berkancah di internasional gitu ya. Sedangkan Gabriel Magalhaes memang baru satu cap di Brazil ya, satu cap, dan itu juga friendly kalau nggak salah. Kalau nggak salah di friendly. Jadi mungkin Pak Cice belum melihat apa ya, maksudnya kayak mungkin dia bisa dipakai di sebelah mana gitu. Tapi memang untuk masalah mental, pengalaman memang ada juga aku lihat Magalhaes itu ada ketidaktenangan ketika ada di pertandingan tuh, dia ada error-error kayak gitu. Dia tuh udah 2 kali nyebabin, maksudnya dia kayak error leading to goal. Itu dia kayak Tapi gitu habis udah 2 itu kali biasanya golin. habis itu dia golin gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi udah pernah kayak gitu dia. Itu kan sebenarnya itu mental juga ya. Cuman memang kalau dilihat untuk intinya udah pasti masih Thiago Silva luar biasa di Chelsea. Menurut aku season lalu dia bagus banget. Masih oke banget sih, masih kokoh ya. Terus Marquinhos ya juga di kancah Eropa juga masih oke. Nah, kan dia kan cadangannya Bremer kan. Nah, gimana Serie A? Ya kalau di Serie A, tapi dia masih best defender, Kak. Dia juga masih team of the season Tapi musim ini sih enggak kayaknya, Mbak Pit, musim ini enggak. Ya musim ini udah pasti enggak, tapi kan lagi clean sheet terus loh Juve, 6 pertandingan. Iya. Udahlah, kita nggak perlu ngomongin Juve lah, Mbak Pit. Sorry. Tapi maksudnya Bremer. Jadi at least artinya Tite nggak mau coba regenerasi ya, gitu ya. Padahal ini kalau disusupin Gabriel satu kan enak gitu ya, dia punya pengalaman ikut Piala Dunia ya kan. Bener banget, tapi ya untuk fans Arsenal pasti senang ya, karena ya alhamdulillah backup Gabriel kan juga sebenarnya sebagai left center back juga belum ada di Arsenal, jadi alhamdulillah dia bisa istirahat, bisa latihan gitu aja. Yes, jadi 5 poinnya tetap terjaga ya. Ya mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan masih 3 kesempatan Piala Dunia lagi Magalhaes bisa ikut. Oke, jadi kita pasang Gabriel di FPL langsung tuh. Betul. Karena nggak main di World Cup. Iya, dia banyak banget kok ininya poinnya. Sip. Iya. Nah, Mbak Pit, kalau kita lari lagi ke salah satu juara dunia juga, Spanyol. Nah, kita tahu kan Enrique kemarin disorot juga karena nggak manggil beberapa pemain senior kayak De Gea, Chelsea ya Kepa, kemudian Sergio Ramos, Thiago. Ini kebalikannya Tite nih, gitu ya kan. Nah, menurut Mbak Pit sendiri, skuad Spanyol yang sekarang apa memang udah cukup buat bersaing di Piala Dunia nanti? Karena kita tahu setelah juara di 2010, 14 dan 18 Spanyol hancur ya kayaknya ya, gitu ya. Bahkan 2014 nggak lolos grup, 2018 16 besar. Nah, sekarang dia nggak mempercayakan itu lagi ke pemain-pemain senior nih. Kira-kira gimana, Mbak Pit? Oke, kalau Spanyol sih aku rasa tadi siapa, De Gea ya. De Gea tuh kalau lagi on form on banget. Kalau lagi off form off banget, sering banget kayak gitu dia di MU. Tapi emang dia luar biasa gitu. Cuman kan emang Enrique pernah bilang bahwa ya aku nggak menemukan kenyamanan nih ketika lagi pasang De Gea. Dia emang pernah ngomong kayak gitu. De Gea juga sudah lama sekali nggak masuk ke timnas Spanyol gitu. Jadi mungkin emang pilihan dari kipernya memang yang sudah sesuai dengan kenyamanannya dengan Enrique sih gitu. Terus tadi siapa lagi yang nggak masuk ya berarti? Thiago Alcantara. Sergio Ramos. Oh iya, nah kalau Ramos sekarang agak jarang juga dapat menit bermain, tapi gantinya kan juga Eric Garcia, jadi kayak gimana ya maksudnya juga nggak bisa juga ya sebenarnya gitu. Tapi ya siapa di defender nih? Oh tapi kan masih ada banyak sebenarnya, masih ada Jordi Alba dan lain-lain. Jadi emang intinya masih oke sih sebenarnya untuk di Spanyol menurut aku. Tapi kalau masih oke, dan Ramos kan juga emang dia tuh peak-nya udah dari dulu banget. Jadi ya di sekarang ini dia lebih baik untuk mencegah cederanya juga, kan udah sering cedera ya.
untuk Ramos. Jadi Siapa lagi ada kayak pelatih-pelatih yang mempercayakan ke pemain muda ya. benar, Ada juga iya. pelatih yang maunya senior semua, ya kan? Iya, Macam-macam iya iya. selera nih, ya kan? Kayak tadi di Tapi Brazil kan maunya mhm, back-nya semua yang experience. iya iya, dan Spanyol, juga bisa dibilang cukup sukses sebenarnya di ini ya, di Euro kemarin dengan skuad kayak gitu bisa masuk, semifinal, terus juga Nations League bisa masuk ke final, memang lagi di-drill lah, istilahnya lagi di-drill lah, tapi memang tengahnya tuh muda banget sih. Nah, nggak tahu deh nanti pendewasaannya seperti apa. Aku sebenarnya juga agak kaget Thiago nggak dipanggil sih, cuman Thiago emang lagi cedera ya dan emang sering Yes. banget cederanya Thiago tuh di Liverpool, jadi ya Oke, mungkin nanti kita itu lihat lah yang ya bikin Pedri dia. Gavi kayak apa ya Nah, itu di dia, Piala itu Dunia ya. muda banget loh untuk di Iya, tengah, untuk ukuran Piala Dunia ya. untuk ukuran Piala Dunia. Nah, kalau Mbak Pit, kalau Jerman nih, Jerman itu kan kita Hmm, tahu top pemain belakangnya sekarang juga nggak bagus-bagus banget iya, ya, gitu ya. sampai back Southampton aja tuh dapat gitu kan. Dapat ya, iya. Nah Iya, mungkin cuma Rudiger lah yang levelnya iya, top gitu Rudiger ya. oke, Yang oke. lainnya kan ya oke sih, Matthias Ginter, Niklas Sule oke, tapi ya inilah nggak biasa. Nah, kita tahu Jerman juga nggak bawa Matt Hummels nih, ya Mhm. kan? Padahal Hummels itu kan bagian dari skuad waktu juara 2014 gitu Oh ya. iya, heeh, mhm. Padahal teman-temannya nih kayak Manuel Neuer, Thomas Masih Müller, dibawa ya. bahkan Götze sekarang dipanggil ya kan, Ya, Götze gitu. dipanggil lagi, Bahkan di heeh. Portugal ya, PP aja masih main, Oh gitu. iya, iya Nah iya iya. kira-kira kalau di Hummels Jerman berapa ya? gimana nih Mbak Pit? 33, 33, 34 ya mungkin ya Iya, umurnya. masih segitu padahal. Hansi Flick mungkin juga nggak tahu ya, maksudnya Hansi Flick juga mungkin menyukai pemain muda juga di, belakang gitu. Jadi backbone-nya, kalau misalnya kita bilang, di Brazil itu back-nya itu nggak terlalu bagus, tapi sebenarnya backbone-nya jelas loh ada Thiago Silva Hmm. di back-nya gitu kan. Kalau di sini, di Jerman, masih sangat Siapa muda gitu sekali, ya? tapi kalau iya masih siapa backbone-nya gitu. Jadi di tengah Muller, terus di depannya juga siapa ya, Jerman? Iya, depannya Havertz ya. agak agak Ya agak tapi absurd ya. okelah ada Sané ya kan, ada Sané, Iya, ada ya Gnabry ya. banyaklah, banyak. Oke 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 oke. Ya, Munchen semua itu pasti lagi hot-hotnya juga gitu kan. Oh ada Joshua Kimmich juga gitu ya di tengah, tapi memang belakangnya parah banget. Jadi ya mungkin dia, menyukai defender yang seperti itu sih. Emang selera pelatih ya, iya deh Selera selera pelatih pelatih ya. aja. Tapi emang nanti seru loh, nanti Jerman ketemu sama Spanyol, terus ada Jepang. Ini feeling-feeling aku sih akan ada kejutan sih di grup ini, feeling-feeling aku ya gitu. Wes. Feeling aku ada kejutan nih di sini gitu, karena Nah, kalau Jepang juga nggak bisa Mbak Pit, diremehkan juga. Mbak Pit kan nonton IPL pasti lihat Ah, pemain mudanya MU ya, Garnacho ya. Garnacho, iya Yang lagi iya iya. bagus tuh ya. Nah, Mhm mhm. dan sempat diisukan sebenarnya dia mau masuk squad World Cup di besok di Argentina, Oh tapi oke, ternyata nggak sempat ada isu ya? dipanggil. Mhm mhm. Ya, tapi ternyata nggak dipanggil ya. Apakah menurut Mbak Pit sendiri untuk Argentina ya udah cukup lah gitu ya. Mungkin pemain mudanya nanti lah. Gitu. Iya. Gimana Mbak Pit? Sepertinya sih emang mau mempertahankan winning team-nya mereka mungkin di Copa America Di Copa ya? kemarin. Iya di Oke. Copa America kemarin, jadi nggak mau terlalu banyak perubahan. Terus juga Garnacho, tapi ya itu udah pasti menjadi apa ya, sasarannya mereka ya. Mungkin udah 3 pertandingan ya aku nonton Garnacho dan emang determinasinya tinggi, pergerakan tanpa bolanya bagus. Dia tipikal yang punya visi yang bagus juga, kanan kiri ngelihatnya gitu ya, nggak kayak maksudnya kayak teman-temannya kan pada gitu langsung ya MU lah direct apa segala macam. Jadi, menurut aku talenta yang bagus, cuman kalau misalnya ya nggak usah terlalu sedih ketika tidak dibawa ke skuad Piala Dunia sih Masih untuk panjang ya, Garnacho, masih masih panjang panjang ya. banget. Nah, 18, 19 ya? kalau Mbak Jadi Pit sendiri apa Garnacho 19 tahun. Kalau Mbak Pit sendiri gue penasaran nih, apa siapa sih tim jagoannya di Piala Dunia oke, dan di Piala Dunia. prediksi juaranya siapa? Apa sama? Gitu. Oke. Siapa tim jagoannya, siapa prediksi juaranya? Tim jagoannya Prancis. Oke. Tim jagoannya Prancis karena ya dulu tuh serumah kayak mengidolakan Zinedine Zidane ya dan juga ya dulu karena Gunners juga jadi pasti udah pasti banyak sekali pemain Arsenal dulu dan sekarang ada Saliba sih alhamdulillah jadi Emmanuel Petit ya, masih Emmanuel mewakili. Petit. Ada ada iya pastinya Thierry Henry dulu. Aduh seru banget dulu ya. Iya, World iya, Cup iya. 2006 tuh seru banget sih
Amerika World Cup 2006 aku nangis subuh-subuh gitu kan. Wah. Terus iya gara-gara kalah dari Italia, aduh sebel banget. Terus 2018 bisa menang ya alhamdulillah. Untuk prediksi juaranya aku masih memfavoritkan ya aku Siapa support nih? sih Prancis Prancis ya? juga. Oke. Semoga ya Allah badai Iya. cederanya parah banget sih tapi. Astagfirullah. Semoga ketiadaan Pogba dan Kante ya yang bawa Prancis juara 4 Wah tahun itu lalu nggak mereka jadi sih isu ya. intinya mereka dan sekarang sepertinya ya mungkin sudah harus regenerasi ke Camavinga dan juga ke Tchouaméni ya. Tchouaméni yang masih muda banget tapi mereka juga udah main di Madrid gitu. Jadi kayak ya insya Allah ada harapan. Oke, kita lihatlah kiprah Prancis di World Cup Seru nanti ya. banget nih. Seru banget nih. Gimana nih Fantasy World Cup bakal pasang Mbappe dong pasti atau Benzema? Nah, mumpung Mbak Empit ngomongin Fantasy World Cup nih, kita mau ingetin ke teman-teman Setpiece, jangan lupa tinggal 2 hari lagi yang belum ikut Fantasy World Cup-nya Setpiece dan Extra Time segera daftar, pantengin akun sosmednya Setpiece, bisa di Twitter, IG dan TikTok @setpicer atau di YouTube ya. Ada caranya dan mudah banget. Hari ini mungkin kita bisa bilang yang ikut mungkin kami ngadakan Liga Fantasy World Cup yang paling banyak nih partisipannya dan hadiahnya paling besar lebih dari 8 juta rupiah. Dan ingat di setiap match day ada pemenang. Jadi tidak nunggu sampai selesai Piala Dunia, tapi di setiap match day ada pemenang. Jadi pastikan susunan pemainnya pas setiap match day itu oke. Gitu. Nah, Mbak Pit juga udah ikut pasti ya? Oh udah dong, udah daftar dong. Awal-awal deh kayak daftarnya Nanti boleh kali terus. kita intip-intip susunannya. Waduh. Siap. Tapi pasti banyak pemain Arsenalnya sih to be honest. Wah, oke. Mbak Pit, thank you banget ya udah hadir di Setpiece. Ya, makasih banget nih Kak Reza dan teman-teman Setpiece semuanya. Kapan-kapan kita boleh undang lagi ya. Boleh banget online offline. Nanti kalau Prancis sebelum main nih kita harus undang nih kayaknya nih. Wah iya sih, ayo banget sih Kak bisa di Twitter Space juga mungkin. Aku tuh kalau misalnya ngomongin kancah internasional juga tetap semangat juga gitu soalnya ya Piala Dunia 4 tahun sekali ya. Iya kan, momennya sekali-sekali kan. Iya. Jangan lupa juga Setpiece follow ya tadi akun Twitternya Kak Anissa ini di Mpitski ya. Ya. Oke, mungkin itu ya dari Setpiece. Mbak Pit, thank you. Teman-teman Setpiece, jangan lupa 2 hari lagi Piala Dunia, pastikan kondisi kita oke buat ikutin Piala Dunia full 1 bulan penuh. Sip. Begadang lah ya jam 5, 8. Jam 8 iya kan? Iya, jam 11 bisa itu semua. Babat. Oke, thank you ya Mbak Pit. Makasih banyak teman-teman Setpiece. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.